Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Dewi Setiawati, AMD, SPD, MTRkom, selaku dosen perancangan aplikasi mobile. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil web yang telah kami buat dengan nama Fitlock Apps atau singkatan dari Fitness Location Apps. Sebagai perkenalkan, nama saya Alfiansyah Raharjo dengan NIM 2023 080 1488 dan ada beberapa teman saya, ada Anggi, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Anggi Ratu Bule dengan NIM 2023 0801492. Lalu selanjutnya ada Azahra, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Azahra Konita Putri, NIM saya 2023 0801483. Dan selanjutnya ada Putri Anissa, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Kusumawati dengan NIM 2023 0801485. Dan yang terakhir ada Bimo, silakan. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bimo Pranoto dengan NIM 2023 0801471. Ya, kami berlima akan mempresentasikan beberapa fitur yang ada di dalam apps yang telah kami buat. Berikut penjelasannya, boleh dimulai dari Putri Anissa, silakan. Baik, untuk pengenalan aplikasi Fitlock ini merupakan aplikasi mobile pencarian tempat dan layanan fitness yang memanfaatkan teknologi Location Based Service atau LBS. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan venue fitness terdekat secara cepat, relevan, dan efisien berdasarkan lokasi pengguna saat ini. Next. Latar belakang dari aplikasi Fitlock ini, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, kebutuhan akan layanan fitness juga semakin tinggi. Namun, pengguna masih menghadapi beberapa permasalahan utama, antara lain, yang pertama, informasi tempat fitness tersebar di berbagai platform dan tidak terstandarisasi. Yang kedua, proses booking masih banyak dilakukan secara manual. Yang ketiga, sulit membandingkan harga, fasilitas, dan juga lokasi antar venue. Dan yang terakhir, tidak adanya sistem berbasis lokasi yang terintegrasi. Lanjut. Solusi yang ditawarkan oleh Fitlock ini hadir sebagai solusi digital untuk menjawab permasalahan tersebut melalui pendekatan teknologi berbasis lokasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menemukan tempat fitness terdekat berdasarkan GPS, lalu melakukan filtering sesuai kebutuhan pengguna, lalu melakukan booking dan juga pembayaran secara online, dan juga mengakses review dan navigasi langsung ke lokasi venue. Tujuan aplikasi Fitlock Tujuan utama pengembangan aplikasi Fitlock adalah yang pertama, mempermudah pengguna dalam mencari dan memilih tempat fitness. Kedua, menghemat waktu dan juga biaya pencarian venue. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses booking layanan fitness. Dan yang terakhir, membantu pemilik venue memperluas jangkauan pasar secara digital. Fitur utama
Beberapa fitur utama yang tersedia pada aplikasi Fitlock meliputi 1. Registrasi dan login pengguna. 2. Pencarian tempat fitness berbasis lokasi GPS. 3. Filter pencarian berdasarkan jarak, harga, fasilitas, dan rating. Dan keempat, booking kelas atau membership secara online. Yang kelima, pembayaran digital terintegrasi, review dan rating dari pengguna, dan navigasi menuju lokasi venue menggunakan peta. Lanjut. Metodologi pengembangan. Dalam pengembangan aplikasi Fitlock digunakan pendekatan metodologi sebagai berikut. Yang pertama, design thinking. Untuk memastikan desain aplikasi berfokus pada kebutuhan pengguna. Yang kedua, analisis pieces untuk mengidentifikasi masalah dari sisi performa, informasi, efisiensi, dan layanan. Dan yang ketiga, pendekatan sistematis dalam perancangan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lanjut. Arsitektur sistem. Aplikasi Fitlock menggunakan konsep three-tier architecture yang terdiri dari presentation layer berupa aplikasi mobile, yang kedua business logic layer yang berupa back-end service dan mengelola proses bisnis. Dan yang ketiga, data layer berupa database untuk penyimpanan data. Oke, untuk selanjutnya ada namanya fitur untuk location based service. Jadi location based service ini adalah teknologi yang kita pakai, yang kita manfaatkan untuk membantu pembuatan aplikasi kita. Jadi LBS ini merupakan komponen utama dalam aplikasi Fitlock. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan yang pertama untuk GPS untuk lokasi pengguna, kedua untuk Google Maps untuk peta dan navigasi, yang ketiga ada PostGIS untuk pencarian radius terdekat, yang terakhir ada rekomendasi venue terdekat. Lalu selanjutnya ada bagian asesmen dan kesimpulan. Alur proses pengguna dalam aplikasi ini meliputi beberapa. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi. Yang kedua, mencari venue fitness terdekat. Yang ketiga, melihat detail dan review venue. Yang keempat, melakukan booking dan pembayaran. Dan yang terakhir, datang ke lokasi venue. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh desain atau mockup yang sudah kita kembangkan. Yang pertama itu ada halaman registrasi dan juga ada halaman login. Di halaman registrasi ini ada beberapa input yang diharuskan diisi oleh user itu sendiri. Yang pertama itu ada nama lengkap, yang kedua ada email, yang ketiga ada password, dan yang terakhir adalah input opsional yaitu konfirmasi password, di mana yang fungsinya untuk meminimalisir kesalahan input dari penggunanya. Lalu juga untuk halaman loginnya juga ada terdapat dua input yaitu ada email dan password. Lalu selanjutnya ada halaman deteksi lokasi GPS berdasarkan gadget yang dipakai oleh si usernya, dan juga pencarian radius berdasarkan GPS yang sudah ditentukan oleh usernya. Jadi untuk tampilannya, jadi dia akan muncul seperti pop-up atau modal yang berisikan konfirmasi untuk mengizinkan akses lokasi ataupun tidak. Lalu yang kedua untuk radiusnya, kita juga bisa melihat tempat-tempat fitness yang terdekat dari GPS yang sudah kita aktifkan, seperti itu. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, silakan. Ini untuk tampilan utamanya, jadi di atas ada lokasi di mana kita sedang berada. Terus ada beberapa kategori olahraga seperti gym, yoga. Ini juga kalau misalnya dibuka ada beberapa dia nunjukin tempat gitu. Terus untuk di bagian bawah kita kategorinya ada home, explore, booking, dan profile. Yep. Untuk profile ini namanya, terus sejak kapan mulai gabung dengan aplikasi kita,
Terus ada juga favorit atau tempat yang sering dikunjungin olahraganya seperti Fit Hub. Terus total kedatangannya udah berapa, review kita ke tempatnya, dan favorit. Untuk booking kita tinggal pilih venue-nya. Nanti di sini udah ada deskripsinya untuk alamat-alamatnya, fasilitas, dan per kelas biasanya dimulai dari harga 250. Terus kalau misal kita pencet quick book juga nanti akan ada nama, pengisian nama, tanggal, dan waktu untuk paymentnya juga langsung setelah kita booking. Ini contohnya kalau misalnya kita mau booking, tinggal pilih paketnya mau yang mana. Nanti ada tanggal kunjungan dan waktu kedatangannya. Setelah itu kita lanjut ke payment biasanya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh ringkasan bookingnya. Di sini contoh venue-nya ada From Pilates di SCBD dengan paket monthly unlimited di tanggal 17 Januari 2026 dan ada waktunya juga di pukul 7 pagi. Di situ tertera langsung totalnya dan kita bisa langsung konfirmasi booking apabila untuk data-datanya sudah benar. Boleh dilanjut. Nah, di sini juga ada beberapa metode pembayarannya. Salah satunya ada kris atau transfer bank. Kalau misalkan sudah dipastikan untuk pembayarannya, bisa langsung klik bayar aja di menu warna oranye di bawah. Boleh dilanjut. Ya, setelah pembayaran berhasil, nanti akan muncul etiket, yang mana etiket ini akan ditampilkan di gadget lalu bisa diserahkan ke pihak venue-nya. Gitu. Boleh dilanjut. Ya, mungkin itu beberapa fitur yang tersedia yang ada di dalam web yang telah kita buat. Untuk selanjutnya mungkin kita akan jelasin SRS-nya, akan dibantu oleh rekan saya yaitu Pramudia Bimo. Persilakan. Oke, thank you Alvin. Jadi untuk SRS ini adalah Software Requirement Specification dari Fitlock itu sendiri, di mana isi dokumen terdapat beberapa hal teknis yang membantu developer untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Jadi untuk secara isi, di sini adalah beberapa teknis yang akan didevelop atau dikembangkan untuk aplikasi tersebut. Yang pertama itu di sini ada beberapa istilah atau fitur-fitur yang kita akan gunakan terkait aplikasi Fitlock ini. Yang pertama seperti tadi ada LBS, ada GPS, atau juga kita menggunakan RESTful API dan lain-lain. Lalu juga kita ada beberapa referensi untuk penggunaannya. Jadi kita enggak sesuai standar istilahnya. Jadi kita enggak asal ngebuat aja seperti itu. Lalu juga di sini ada konsep aplikasi, latar belakang, visi misi yang sudah terdapat di PowerPoint sebelumnya. Lalu untuk target pasarnya kita ada dua pengguna target pasarnya. Jadi kita ada yang pengguna umum, yaitu yang usianya 18 sampai 45 tahun yang memang aktif menggunakan smartphone. Lalu dia juga individu yang ingin memulai atau melanjutkan rutinitas fitness. Yang ketiga dia juga profesional muda dengan mobilitas tinggi. Lalu juga wisatawan yang memang mencari fasilitas fitness di lokasi tempat dia tinggal yang terbaru. Lalu untuk kita juga ada target market terhadap penyedia layanan, yaitu business partner atau yang memang yang memiliki bisnis tempat fitness, yaitu pemilik gym atau fitness center, lalu juga mungkin ada studio yoga, pilates dan sejenisnya, atau mungkin personal trainer yang memang dia ingin memulai bisnisnya dengan menggunakan aplikasi, lalu juga atau pengelola fasilitas olahraga seperti itu. Ini juga di sini terdapat beberapa timeline terhadap pengerjaan untuk aplikasi ini sendiri. Ada beberapa fase, yaitu ada 6 fase. Yang pertama ada kita analisis dulu kebutuhan kita seperti apa, lalu fase kedua kita mendesain tampilannya seperti apa agar memang user ini nyaman menggunakannya. Lalu ada fase ketiga pengembangan front end, lalu fase keempat pengembangan back end-nya dan API, dan yang kelima adalah integrasi dan testing. Lalu yang keenam ada deployment dan launching aplikasi itu atau biasa disebut dengan go live. Lalu juga ada beberapa fitur yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya di PowerPoint. Yang pertama itu ada registrasi account, ada login atau logout, lalu ada pencarian lokasi, filter pencarian, detail venue, booking online, pembayaran, review dan rating, navigasi, favorit, notifikasi, dan juga riwayat aktivitas dari
usernya seperti itu. Ada beberapa juga yang memang fitur-fitur yang memang sekiranya tidak secara fitur aplikasinya, tapi ini juga cukup penting, yaitu ada dari performance agar user merasakan experience yang bagus, lalu juga ada security demi keamanan data dari user-user yang sudah terdaftar, lalu ada usability, ada reliability, ada scalability agar ketika aplikasinya sudah besar atau usernya sudah banyak itu juga tidak mengalami down. Lalu ada compatibility yang memang kita support untuk beberapa sistem Android, mungkin juga dengan iOS seperti itu. Lalu juga di sini ada proses bisnis, proses pencarian dan discovery, lalu juga ada proses booking dan pembayaran. Lalu juga di sini ada bagian model bisnisnya terkait Fitlock itu seperti apa. Lalu arsitektur yang kita gunakan ini cukup menggunakan standar yang sudah ada, yaitu kita front-end menggunakan framework dari bahasa Dart, yaitu biasa disebut dengan Flutter. Lalu untuk state manajemennya kita menggunakan Block atau Qubit, atau mungkin juga bisa menggunakan provider, tergantung case yang kita hadapi di fitur-fitur yang akan kita buat. Lalu untuk bagian local storage-nya dari mobile sendiri, kita menggunakan SQLite dan Hive dan Share Preference. Lalu untuk integrasi ke Maps-nya, kita menggunakan Google Maps SDK. Lalu untuk bagian arsitektur backend-nya, kita menggunakan Node.js dengan framework Express.js, atau juga kita biasa menggunakan Laravel juga bisa seperti itu. Lalu untuk database-nya, kita menggunakan PostgreSQL dengan extension PostGIS untuk geolocation, untuk menangkap posisi si usernya berada di mana. Lalu kita menggunakan caching, yaitu menggunakan Redis agar lebih cepat lagi untuk performa dari aplikasinya. Lalu untuk search engine menggunakan metode Elasticsearch, dan untuk full text search-nya. Lalu ada message queue menggunakan RabbitMQ untuk async prosesnya. Lalu untuk penyimpanan kita menggunakan cloud service, yaitu dari GCP atau Google Cloud Platform atau mungkin AWS. Lalu untuk authentication-nya kita menggunakan Firebase. Lalu untuk push notification-nya juga kita menggunakan Firebase. Untuk storage kita menggunakan cloud storage untuk media file seperti foto, gambar, dan lain-lain. Lalu untuk CDN-nya kita menggunakan Cloudflare agar tidak terkena serangan-serangan yang tidak diinginkan seperti itu. Di sini ada beberapa entitas yang memang sekiranya mirip-mirip dengan fitur. Lalu di sini ada informasi-informasi terkait pengembangan aplikasinya, seperti ada efisiensi, service analysis gap seperti itu. Lalu ini ada batasan sistem untuk ruang lingkupnya. Mungkin dari arsitektur kita ada yang seperti tadi ada di PowerPoint, kita menggunakan beberapa arsitektur, yaitu ada presentation layer, ada API gateway, ada business logic layer, ada data layer seperti itu. Di sini ada beberapa untuk dokumentasi terkait LBS-nya untuk location based service. Lalu untuk metodologi yang kita gunakan menggunakan empathize atau define. Yang ketiga ada ideate, ada prototype, dan juga ada test seperti itu. Di sini juga ada user persona untuk referensi dari usernya agar lebih nyaman. Lalu di sini ada prinsip-prinsip dari desain UI UX kita, ada simple, konsisten, feedback terhadap dari user, terus aksesnya mudah, thumb friendly lebih untuk orang-orang yang mungkin memang awam menggunakan device-device yang memang sudah bisa dibilang canggih. Lalu ada progressive disclosure. Lalu yang terakhir ada bagian desain-desain pattern terkait untuk pembantuan development. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi dari user-user yang sudah menggunakannya seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya terkait SRS ini. Saya kembalikan ke Alvin. Baru 18. Ya mungkin untuk SRS-nya sudah dijelaskan dari rekan saya. Mungkin segitu aja fitur-fitur yang sudah tersedia, berikut dengan SRS-nya juga. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di komentar di bawah. Kami dari kelompok 3, sekian, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, terima kasih.